Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Lagi, awan duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Pelawak senior Haji Nurul Qomar, Rabu sore kemarin tepat pukul 17.21 waktu Indonesia Barat, tutup usia usai berjuang melawan sakit kanker usus besarnya di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Banten. Usai dinyatakan meninggal, jenazah almarhum langsung dibawa ke kediamannya di Desa Ranca Kalapa, Panongan, Kabupaten Tangerang. Suasana duka begitu pekat dari rumah duka. Sang istri Siti Maryam yang begitu setia mendampingi almarhum sejak divonis kanker usus tahun 2021 ini tampak begitu terpukul atas kepergian suami yang sudah memberinya 4 anak ini. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi Abah sudah kuat, walaupun jiwanya sangat kuat, tapi ya sayang teman semangat kalau tidak dibarengi oleh tubuh yang kuat, akhirnya ya kalah juga. Ya hingga pada akhirnya tadi jam 21 saya mendampingi Abah untuk mengembuskan semuanya udah berkumpul, alhamdulillah sudah berkumpul. Itu yang sebenarnya saya sangat syukuri sih, karena di momen-momen terakhir Abah kita masih bisa minimal melihat. Itu waktu saya Facebook udah sempat hilang, kayaknya udah nggak sadar. Begitu saya datang, saya ajak ngaji, saya pijitin, kesadar. Itu begitu saya pulang, tahu-tahu dapat kabar masuk ICU. Batin udah nggak bisa dibilang lah, kayak apa namanya, ngawang-ngawang gitu, karena antara percaya dan tidak percaya kalau Mas Qomar meninggal. Tak hanya istri, anak-anak dan keluarga dekat yang terpukul atas kepergian pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah 11 Maret 1960 silam ini. Sejawat almarhum dari kalangan komedian, terutama personil 4 sekawan seperti Dery Sulaiman, Ginanjar, dan Eman juga tampak begitu terpukul atas kepergian inisiator dari grup 4 sekawan ini. Apalagi sebelumnya Dery dan Ginanjar sempat menjenguk sejak almarhum kembali masuk rumah sakit 23 Desember 2024 lalu. Beberapa hari yang lalu saya masih bercanda, dia masih bisa ngeledekin, saya juga masih ngeledekin, masih bercandain. Emang dari jari yang lalu ya, jalan buat abang saya dulu tuh, terima kasih, mohon maaf, ini kesalahannya. Yang mengejutkan, sebelum tutup usia dan dalam kondisi masih terbaring lemah, Abah Qomar masih sempat memberi pesan terakhir melalui video yang direkam keluarganya di rumah sakit. Pesan itu berisi agar anak-anak dan istri serta siapa saja yang menonton videonya agar menjaga kesehatan sebelum menyesal kemudian. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga kesehatan. Jangan menyesal di tengah jalan. Ya. Beliau menginginkan anak-anaknya untuk kumpul. Di situ Allah menyampaikan jangan sampai akhirnya harus menjalani perawatan seperti yang Abah lakukan. Jangan sampai semua ini kejadian keluarga-keluarga anak-anak. Itu pesannya. Ya, rupanya itu pesan terakhir dari Abah Qomar yang selalu ceria memberi motivasi. Sebelum menjelma menjadi motivator ulung, Abah Qomar lumayan punya karir yang moncer sejak tahun 1990, menggagas berdirinya grup lawak 4 sekawan bersama komedian Dery Sudarisman, Eman Suherman, dan Ginanjar. Dengan gaya humor cerdas dan spontan, grup ini berhasil mencuri hati penonton lewat acara komedi situasi di televisi, seperti Lika-Liku Laki-Laki dan berbagai program hiburan lainnya. Inilah dia, kuis humor 4 sekawan. Lihat wajahnya saja orang sudah tersenyum gitu, sudah tertawa gitu. Karena memang komikal jenaka gitu. 4 sekawan gitu kan ya, beliau yang mengajarin, ngasih arahan gitu kan, bahwasannya ngelawak yang sesungguhnya kita seperti ini gitu kan, materi-materi, bukannya cuma main toyor-toyoran.
Abah Komar sempat menekuni dunia politik dan pendidikan. Namun, godaan pencalonan di kasta tertinggi pendidikan yakni calon rektor justru membawanya ke balik jeruji besi. Ya, ia dijebloskan ke sel tahanan Lapas Brebes pada 19 Agustus 2020 lalu karena diduga memalsukan ijazah S2 dan S3 yang digunakan sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai rektor Universitas Muhadi Setiabudi atau UMUS. Setelah bebas dari tahanan, di tahun 2021, Abah Komar kembali diterpa ujian hebat. Ia divonis menderita kanker usus stadium 4C hingga harus menjalani kemoterapi. Tim Gospot bahkan secara eksklusif sempat menjenguk Abah Komar saat dirawat di rumah sakit. Kala itu dalam kondisi tubuh yang rapuh, semangat Abah masih sangat menggebu. Ia bermetamorfosa sebagai survivor cancer, dai sekaligus motivator ulung. Beberapa videonya berisi motivasi pun viral. Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan anak-anak Nusantara yang bermental entrepreneur petarung. Kalau salah, dia perbaiki. Kalau gagal, dia coba lagi. Kalau jatuh, dia bangkit lagi. Yang penting kau tidak menyerah. Abah Komar satu, bukan hanya memberikan contoh dari ucapannya, tapi dari tindakan-tindakannya, dari bagaimana dia menyebarkan prinsip-prinsip dia ke anak-anaknya. Mas Komar itu orang yang nggak pernah ngeluh dia. Jadi kalau habis kemo dalam keadaan sakit, kemudian ada acara barengan, baik yang bareng maupun sendirian, dia nggak pernah cerita sama jemaah kalau dia lagi sakit. Dia tuh tidak pernah berhenti untuk menghibur. Dia tidak pernah dimanapun. Kepergian Abah Komar, legenda komedi tanah air ke pangkuan ilahi, tentu saja menyisakan duka dan kenangan bagi kerabat, sahabat, terutama anak-anak dan istrinya. Apalagi pria yang sudah lebih dari 20 tahun menemani Siti Maryam ini sempat mengutarakan ungkapan haru dan rasa terima kasihnya pada sang istri karena telah menemaninya saat-saat berjuang melawan kanker usus selama 3 tahun ini. Abah Komar memuji sang istri sebagai perempuan hebat dan tangguh. Video yang diakhiri dengan pelukan penuh cinta itu bahkan membuat netizen baper. Dengan sosok yang luar biasa, sosok yang sangat penuh semangat, selalu menghibur dan selalu mengayomi kami-kami yang junior-juniornya. Insya Allah kesempatan dan banyak sekali kebaikannya, baik kepada miskin, biasa, dan janda. Mudah-mudahan segala amal perbuatannya yang insya Allah baik-baik semua itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan jalannya menuju surganya Allah. Amin. Makasih ya Ma, dan nemenin Bapak begitu tangguh. Makasih sayang.